Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anakku semuanya, kelas 10 baik IPA maupun IPS Madrasah Aliyah Negeri 4 Kebumen. Mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita, kalian semua, bapak ibu kalian dan keluarga besar kalian semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, untuk materi ilmu tafsir, materi pertama yang akan kita pelajari di sini adalah pengertian Al-Qur'an, ya. Tentu kalian semua sudah mengerti bagaimana bentuk Al-Qur'an. Bahkan Pak Guru juga yakin kalian juga di rumah punya kitab suci Al-Qur'an, dan bahkan ada yang sudah hafal Al-Qur'an, alhamdulillahirabbil alamin. Namun, apa itu Al-Qur'an? Apa arti daripada Al-Qur'an? Nah, ini yang akan kita pelajari dalam materi ilmu tafsir. Baik anak-anakku semuanya, Pak Guru berharap kalian bisa mengikuti pembelajarannya sampai tuntas, sehingga pemahaman yang kalian dapatkan itu nantinya utuh, tidak sepotong-sepotong, ya. Kita akan lanjut pada slide selanjutnya. Nah, di layar video kalian bisa kalian baca, di situ ada firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terjemahannya, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Apa tujuannya Al-Qur'an diturunkan? Tidak lain sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai pemberi penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu, dan juga bertujuan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, di paragraf ini kalian juga bisa baca pada ayat di atas dijelaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Kata Nabi Muhammad dalam hadis, itu pada 10 akhir bulan Ramadan, terutama pada tanggal-tanggal ganjil, tanggal 21 Ramadan, 23, 25 dan seterusnya. Tetapi tidak ada penjelasan yang pasti. Nah, di situ ada keterangannya, tidak ada penjelasan yang pasti kapan pada malam keberapa Lailatul Qadar itu ada. Apakah tanggal 21 atau tanggal 23? Nah, tidak ada penjelasan yang pasti. Nah, kitab suci Al-Qur'an ini, anak-anakku semuanya, ini wajib hukumnya bagi kita semua, bagi kalian semua sebagai umat Islam, untuk percaya, untuk yakin tentang kebenaran Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an sebagai kitab suci kita sebagai umat Islam, bukan hanya wajib beriman, tetapi juga kalian, kita semua juga perlu belajar bagaimana membaca Al-Qur'an, agar bisa membaca Al-Qur'an, memahami maknanya, dan yang paling penting adalah mengamalkan isinya. Nah, lalu apa pengertian dari Al-Qur'an sebagaimana materi yang akan kita pelajari sekarang? Nah, di situ sudah ada beberapa pendapat dari ulama yang mencoba memberikan pengertian Al-Qur'an. Ini yang pertama, kalian bisa baca sendiri, ada pengertian Al-Qur'an menurut Al-Lihyani. Nah, ini Al-Lihyani berpendapat kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il qara'a yaqra'u Qur'anan, ya. Dari ini yang artinya adalah bacaan.
Baik, kalian juga bisa memperhatikan dan mencatat ini pengertian Al-Quran. Ini pengertian Al-Quran secara bahasa. Kata Quran itu apa artinya Quran? Kata Quran. Al-Lihyani mengartikan ini pengertiannya. Quran itu adalah bentuk masdar dari kata kerja qara'a yang artinya adalah bacaan atau yang dibaca secara berulang-ulang, makru'un, dibaca secara berulang-ulang. Nah, ini kalian perlu baca, perlu mencatat, siapa tahu nanti ketika ada soalan kalian ditanya apa pengertian Al-Quran secara bahasa menurut Al-Lihyani. Nah, setidaknya kalian bisa memahami. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Pengertian Quran masih menurut bahasa ya, ini masih menurut bahasa. Nah, di dalam paragraf ini juga ada penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa kata Quran adalah membaca atau bacaan. Jadi Al-Quran itu ada yang mengartikan sebagai bacaan, ada yang mengartikan sebagai apa? Yang pendapatnya Lihyani tadi bacaan, ya bacaan, ada yang mengartikan sebagai membaca, bacaan. Jadi ada dua, ada yang mengartikan Al-Quran sebagai bacaan, ada yang mengartikan sebagai membaca bacaan. Baik, kalian bisa ini perhatikan penjelasan tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama. Kalau yang pertama tadi pendapatnya Al-Lihyani, kemudian ini pendapat yang kedua Az-Zujaj. Ya, Az-Zujaj itu berpendapat bahwa kata Al-Quran maknanya adalah kumpulan. Ya, lafal Al-Quran berupa isim sifat. Oke, kalian tinggal baca saja ini. Sewazan atau seimbang dengan kata fu'lan. Fa'ula yaf'ulu fu'lan atau fu'lanon, Qur'anon, sehingga harus ditulis dan dibaca dengan tambahan hamzah. Lafal Al-Quran diambil dari kata Al-Qur'u, artinya Al-Qur'u artinya apa? Kumpulan. Sebab semua surat, ayat, hukum dan kisah-kisah dalam Al-Quran terkumpul menjadi satu mushaf. Nah, ini pendapat beda. Kalau yang Al-Lihyani tadi Al-Quran itu diartikan sebagai bacaan, tapi menurut Az-Zujaj Al-Quran itu artinya al-jam'un atau kumpulan. Kenapa dikatakan kumpulan? Karena surat, ayat, hukum dan kisah-kisah dalam Al-Quran itu terkumpul menjadi satu mushaf. Bisa dipahami ya? Kalian bisa baca, bisa pahami, bisa mencatat, dan seandainya ada yang kurang difahami, kalian bisa membuat pertanyaan, baik kalian sampaikan di kolom komentarnya atau bisa di kelas. Baik anak-anakku semuanya yang berbahagia, kita lanjutkan ke pendapat ketiga. Di sini ada pendapat Al-Quran menurut Al-Asy'ari. Apa kata Al-Asy'ari? Al-Asy'ari mengatakan bahwa Al-Quran adalah isim mustaq. Ya, ini tidak ada ini. Isim mustaq yang mengikuti wazan fu'lan sama dengan ini. Lafal ini diambil dari kata al-qarnu. Kalau di sini Al-Quran diambil dari kata al-qar'u, kata Az-Zujaj, tapi kata Al-Asy'ari Al-Quran diambil, lafal Al-Quran diambil dari kata al-qarnu. Apa artinya al-qarnu? Menggabungkan atau mengumpulkan sesuatu dengan yang lain. Dikatakan mengumpulkan atau menggabungkan karena ayat-ayat atau surat-surat dan huruf-huruf dalam Al-Quran terkumpul menjadi satu, bergabung jadi satu, terkumpul menjadi satu. Maka menurut Al-Asy'ari, kata Al-Quran menurut bahasa, secara bahasa artinya menggabungkan atau mengumpulkan. Dikatakan menggabungkan atau mengumpulkan karena
Al-Quran itu terdiri dari gabungan ayat-ayat, gabungan surat-surat, dan juga gabungan dari huruf-huruf. Baik ya anak-anakku semuanya, kalian mungkin insya Allah sudah bisa memahami pengertian Al-Quran secara bahasa ini. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada pengertian Al-Quran menurut Al-Farra. Tadi kalian masih ingat pengertian Al-Quran? Pertama menurut Al-Lihyani. Al-Quran, kata Al-Lihyani artinya secara bahasa artinya bacaan. Kata Az-Zujaj, Al-Quran artinya adalah kumpulan. Kemudian kata Al-Asy'ari artinya Al-Quran adalah menggabungkan secara bahasa ya, secara bahasa. Kemudian yang keempat di sini ada pengertian Al-Quran menurut Al-Farra. Kata Al-Quran, kata Al-Farra berasal dari isim mustaq sewazan dengan fulan, sama dari lafal qara'in. Kalau siapa tadi? Kalau Az-Zujaj, kata Al-Quran diambil dari kata Al-Far'u, artinya menggabungkan, artinya kumpulan. Kalau Al-Asy'ari diambil dari kata Al-Qarnu, artinya menggabungkan atau mengumpulkan. Tapi menurut Al-Farra, kata Al-Quran diambil dari kata qara'in yang artinya petunjuk atau indikator atau bukti. Dikatakan seperti ini, diartikan seperti ini karena isinya Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia. Jadi sampai di sini kalian insya Allah sudah bisa memahami bahwa kata Al-Quran menurut bahasa itu ada pendapat dari Al-Lihyani artinya bacaan, dari Az-Zujaj artinya kumpulan, dari Al-Asy'ari artinya menggabungkan, dari Al-Farra artinya petunjuk. Ya, menurut Al-Farra artinya Al-Quran itu petunjuk secara bahasa. Kemudian menurut Asy-Syafi'i di sini yang kelima, Al-Quran adalah isim alam, bukan isim mustaq yang diambil dari kata lain. Sejak awal kata Quran digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi kata Syafi'i, Al-Quran itu sudah nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sudah namanya memang Al-Quran. Jadi termasuk nama bendanya, kira-kira begitu, bukan nama sifatnya. Karena itu Al-Quran berbeda dengan Taurat, dengan Zabur, dengan Injil. Nah, sampai di sini insya Allah Pak Guru yakin kalian sudah sudah memahami tentang pengertian Al-Quran menurut bahasa, secara bahasa ya. Kalau yang dari sini pertama ini secara bahasa, pengertian Al-Quran secara bahasa. Kata Al-Lihyani secara bahasa Al-Quran berarti artinya adalah bacaan. Kata Az-Zujaj secara bahasa kata Al-Quran artinya kumpulan. Kata Al-Asy'ari kata Al-Quran secara bahasa artinya menggabungkan. Kata Al-Farra kata Al-Quran secara bahasa artinya petunjuk. Tapi kata Asy-Syafi'i Al-Quran itu sudah namanya memang Al-Quran, yang membedakan dengan kitab suci yang lain yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain, seperti kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Nah, kalau yang dari atas itu adalah pengertian kata Al-Quran secara bahasa. Sekarang pengertian Al-Quran menurut istilah. Apa kata Al-Quran? Apa pengertian Al-Quran menurut istilah? Kalian bisa memperhatikan di sini ada penjelasan dari Muhammad Ali As-Sobuni. Dia berkata Al-Quran huwa kalamullahil mu'jizul munazzal ala khatimil anbiya wal mursalin biwasitati Jibril alaihi salam al-maktubu alal masahifil manqul ilaina bitawaturil muta'abbid bitilawatihi al-mabdu'u bisuratil fatihatil muhtam bisuratin nas. Secara istilah Al-Quran artinya adalah kalam Allah yang memiliki mukjizat,
diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad, melalui perantara malaikat Jibril, ditulis pada mushaf-mushaf, kemudian disampaikan kepada kita, kepada saya, kepada Pak Guru, kepada kalian juga secara mutawatir, bersambung. Dan orang yang membacanya dianggap sebagai ibadah, dan Al-Quran itu dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Oke, ini pengertian Al-Quran menurut istilah kata Muhammad Ali As-Sabuni. Kata Abdul Wahab Khalaf beda lagi, beda redaksi. Kata Abdul Wahab Khalaf, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan oleh Ruhul Amin. Ruhul Amin itu artinya malaikat Jibril. Diturunkan kemana? Ke dalam hati sanubari Rasulullah, sekaligus bersama lafal Arab dan maknanya. Jadi Al-Quran itu, kata Abdul Wahab Khalaf, kalam Allah yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Yang diturunkan apa? Lafal Qurannya dan juga maknanya. Kemudian benar-benar sebagai bukti bagi Rasul bahwa ia adalah utusan Allah dan menjadi pegangan bagi manusia agar mereka terbimbing ke jalan yang benar serta membacanya bernilai ibadah. Oke, kalian bisa baca sendiri di sini firman tersebut di dalam mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kalian bisa perhatikan pengertian Al-Quran menurut istilah menurut Abdul Wahab Khalaf, termasuk juga menurut Muhammad Ali As-Sabuni. Kalian juga bisa mencatat pengertian ini. Kemudian kita juga ada pengertian Al-Quran menurut ulama yang lain. Nah ini, Subhi As-Salih mengatakan Al-Quran secara istilah adalah huwal kitabul mu'jizul munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifil manqul alaihi bitawaturil muta'abbid bitalawatihi. Al-Quran adalah kalam yang diturunkan kepada Nabi, tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya mendapatkan pahala. Sekarang pengertian selanjutnya menurut Khubairi Bek. Al-Quran huwal lafzul arabiyyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitadabburi wa tadhakkuril manqul mutawatiran wa huwa ma daffatainil mabdu'u bi suratil Fatihatil makhtumu bi suratin Nas. Quran, kata Muhammad Khubairi Bek, adalah lafal berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipelajari, diingat isinya, dan disampaikan secara mutawatir yang tertulis dalam mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang perlu kalian garis bawahi dari pengertian ini anak-anak semuanya, bahwa dari beberapa pendapat ulama tentang pengertian Al-Quran menurut istilah ini, ada kata-kata yang membacanya bernilai ibadah. Itu artinya apa? Kalau kalian semua membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, maka sama saja kalian dengan beribadah kepada Allah, mendapatkan pahala. Pahalanya berapa? Kata Nabi, orang yang membaca Al-Quran, setiap satu huruf itu dapat pahala 10. Misalnya Pak Guru baca Alif Lam Mim, itu ada berapa huruf? 3 kali 10 berarti 30. Tapi ya jangan cuma baca Alif Lam Mim toh, baca selanjutnya biar semakin banyak pahalanya. Baik ya. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjut ke slide ke pembahasan selanjutnya. Kalian sudah bisa memahami ini, kalian bisa cek lagi pengertian Quran menurut bahasa dan menurut istilah, bisa perhatikan lagi, dipahami lagi, dan dicatat tentunya poin-poin pentingnya. Sekarang kelanjutannya adalah Al-Quran itu terdiri dari apa saja unsurnya. Nah, ada pembahasan tentang unsur-unsur Al-Quran. Unsur-unsur Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran yang pasti adalah firman Allah. Nah, ini unsurnya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan pas ujian, apa saja unsur-unsur Al-Quran? Kalian bisa menjawab. Al-Quran itu unsurnya yang pertama adalah Al-Quran itu adalah firman Allah. Bukan perkataan malaikat, bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu isinya adalah firman Allah.
Jadi kalau kalian membaca Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, berarti kalian membaca firman Allah yang ditulis dalam mushaf Al-Qur'an. Nah, ini unsurnya yang pertama. Kalian bisa perhatikan penjabarannya ini. Dalam bahasa Arab, firman adalah titah atau sabda. Firman Allah berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah secara lafal dan makna. Oke, ini ada perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Qur'an. Nah, ini nanti kalian di kelas 11 akan belajar ini. Di selanjutnya, di materi selanjutnya, bukan di kelas 11 ya. Nanti akan ada pembahasan tentang hadis qudsi segala macam. Tapi yang pertama kalian perlu pahami di sini tentang unsur Al-Qur'an. Unsur Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran adalah firman Allah. Apa unsur kedua? Kita lihat unsur kedua Al-Quran. Ini Al-Quran diturunkan melalui Ruhul Amin, malaikat Jibril. Jadi kalau ada yang tanya siapa yang dimaksud dengan Ruhul Amin, Ruhul Amin adalah malaikat Jibril. Ini nama julukan untuk malaikat Jibril. Apa unsur Al-Quran yang ketiga? Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi firman Allah diturunkan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, bukan kepada yang lain, ya. Jadi ini unsur Al-Quran yang ketiga. Kalau yang pertama tadi unsur Quran adalah firman Allah. Quran diturunkan. Yang kedua, Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Yang ketiga, Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang keempat unsurnya ini, Quran itu terhimpun dalam mushaf. Yang kelima, Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Apa maksudnya diriwayatkan secara mutawatir? Kalian bisa perhatikan penjelasannya. Yaitu wahyu yang diterima Allah harus diriwayatkan oleh perawi yang menurut kebiasaannya mustahil bagi mereka sepakat untuk berdusta. Artinya anak-anakku semuanya, Al-Quran itu diajarkan kepada kita pertama oleh Nabi, oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian mengajarkan kepada sahabat kepada muridnya sahabat yang disebut dengan tabi'in. Tabi'in mengajarkan juga kepada muridnya yang disebut dengan tabi'in. Tabi'in mengajarkan lagi kepada muridnya, ulama, guru ngaji kita sampai kepada kalian. Nah, apa yang diajarkan? Yang diajarkan adalah bacaan Al-Quran yang sama persis dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini maka dikatakan diriwayatkan secara mutawatir. Nah, ini unsurnya. Kemudian unsur yang ke penjelasannya kalian bisa perhatikan sendiri di sini. Bisa kalian catat juga poin-poin pentingnya yang menurut kalian penting dicatat. Nah, ini unsur yang keenam, membacanya bernilai ibadah. Oke, sampai di sini bisa dipahami bahwa unsur Quran itu ada berapa? Ada 6 ya. Pertama, Quran itu adalah firman Allah. Kedua, diturunkan melalui malaikat Jibril. Ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Keempat, terhimpun dalam mushaf. Kelima, diriwayatkan secara mutawatir. Yang keenam, unsur keenam, yang membaca mendapatkan pahala karena dinilai ibadah. Oke. Kemudian, nah ini ada penjelasan kan? Nih. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Artinya barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedang satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Karena itulah anak-anakku semuanya di kelas kalian, Pak Guru, dalam materi ilmu tafsir akan lebih banyak mengajari kalian baca Quran. Kalau materinya kalian bisa baca kapan saja ini di videonya, kalian bisa simpan linknya. Kalian bisa belajar di rumah sambil mau tiduran, buka-buka ini pelajarannya bisa.
Tapi di kelas kita akan lebih banyak belajar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan tidak memberatkan bagi kalian, dan mudah-mudahan kalian semangat untuk belajar bisa baca Quran, sehingga Pak Guru ingin kalian ini nanti ibadahnya banyak, pahalanya banyak, karena mendapatkan pahala karena belajar Al-Quran, ya. Intinya tetap semangat, jaga kesehatan ketika di rumah, ya. Dan jangan lupa juga rajin belajar. Oke, kita sudah membahas 3 pembahasan, mulai dari pengertian Quran secara bahasa, pengertian Quran secara istilah, kemudian unsur Al-Quran, ya, unsur-unsur Al-Quran. Nah, kemudian di sini ada selanjutnya nama-nama Al-Quran. Oke, kita akan bahas di video berikutnya, di pembelajaran berikutnya. Sementara itu saja untuk materi yang bisa Pak Guru sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Guru berdoa mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dimudahkan oleh Allah rezekinya, dimudahkan oleh Allah urusannya, keluarganya semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Dan mudah-mudahan kalian berhasil mencapai cita-cita kalian. Amin Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.